Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surahman. Selamat datang kembali di channel kita Surahman bin Parto Diharjo dengan channel @surahman7. Kali ini kita akan bertanya sedikit tentang masalah pernikahan dengan Bapak Abdul Latif. Dr. Andes Haji Abdul Latif, sarjana hukum, master pendidikan Islam. Pertanyaan yang sering kita dengar itu pernikahan yang dengan bapak biologis, anak yang tidak mempunyai ayah. Monggo. Sampun. Anak perempuan biasanya. Ya. Permasalahan anak perempuan yang tidak punya ayah. Nah, tidak punya ayah itu kan perlu diteliti. Ayahnya meninggal atau ayahnya tidak diketahui, ya toh, rimbanya. Lah kan punya ibunya kan bisa ditanya, Bu, ayah kemana? Nah, kan bisa ditanya. Oh, ayahmu mbuh nek nggone lho, nek nggone iki nyang ndi wong ning donya, nek nggone. Kalau mati, meninggal kan ada buktinya akte kematian dari ayah. Kalau perginya kemana? Dan ini orang anak hasil hubungan pranikah. Ya. Atau kalau hasil hubungan pranikah berarti tidak nikah resmi. Ya. Itu kalau memang benar-benar ada tanda bukti bahwa dia itu tidak menikah, nah itu yang sudah pernah kita jalankan, yaitu namanya walinya itu wali hakim, tidak wali nasab. Atau wali-wali hakim itu kan bukan hanya itu saja, gitu. Nah, termasuk kalau agamanya bapaknya ada, ada bapaknya bener ada, tapi agamanya lain. Agamanya non muslim. Nah itu kan berarti walinya tidak bisa, sudah putus karena apa? Walinya bapaknya agamanya berbeda. Nah agamanya bapaknya berbeda, nah akhirnya kan bisa juga wali itu kepada yang lain. Bapaknya kan punya saudaranya kan yang muslim, yang sudah dewasa, nah, ya toh, agamanya yang sama. Nah, itu antara lain supaya nasab walinya itu wali nasab. Kalau memang semua dicari tidak ada, ya tetap walinya wali hakim. Ini kalau semisal kan kadang juga ada kasus ini, bapak angkatnya itu memaksakan diri untuk menikahkan anak angkatnya, anak perempuan angkatnya. Ya, itu loh, Pak. Istilahnya kan memaksakan diri menikahkan, tidak memaksakan diri menjadi wali. Ya betul. Nikah kan itu. Ya maksudnya itu. Ini biasanya ya toh, bapaknya dipanggil dulu dengan waktu 10 hari kerja sebelum hari H. Itu kan face to face, 4 mata di ruang khusus. Ya, saya dapat informasi dari pihak KUA itu bapak sebetulnya ini bukan bapak sendiri, bapak kandung, bukan bapak kandung. Bukan bapak kandung. Nah, supaya nikahnya itu sah. Dan pada akhirnya nanti apabila terjadi setelah pernikahan kok ada orang yang memprotes, gitu. Setelah pernikahan dilaksanakan 1 hari, 2 hari, sebulan,
itu sebetulnya bukan ayahnya, bisa dibatalkan secara hukum gitu. Nah ini supaya menjaga hal yang tidak diinginkan di akhirnya, makanya perlu cross check sebelum hari H. Sebenarnya kalau untuk pernikahan beda agama itu bagaimana dalam pandangan Islam, Ya, Pak E? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu kan bagi orang Muslim itu akan dicatat di Kementerian Agama kecamatan yang bersangkutan. Tapi kalau satu sama lain calon mempelai ngotot tidak akan melepaskan agamanya masing-masing, ya itu nanti ada aturannya sendiri. Ya nanti bisa kita waktu saya masih bertugas itu ada 3 peristiwa atau 4 itu yang tapi yang melaksanakan bukan saya tapi kecamatan lain itu pernah terjadi dan itu langka. Makanya usahakan namanya suatu pernikahan nanti saudara-saudara kita, tetangga kita, kenalan kita itu lebih baik ya harus ngalah salah satu. Nanti pada akhirnya sebetulnya kan yang paling membingungkan itu ya keturunan kita nanti ikut siapa, ikut bapak, apakah ikut ibu. Nah itu adalah semua merupakan tanggung jawab dari semua pihak, khususnya untuk menjaga keimanan kita. Kalau kita sebagai seorang Muslim mestinya harus sadar diri bagaimana kelanjutan daripada agama yang kita anut, yang kita yakini, yang kita imani, sehingga untuk generasi keturunan yang akan datang tetap kita dalam koridor syariat Islam, tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk masalah sisi hukum, dilihat dari sisi hukum Islam, pernikahan beda agama itu apakah sah pernikahannya? Kalau beda agama ya jelas tidak sah. Tapi di dalam pemerintahan Indonesia diatur, pandangannya kan berbeda, ya. Gitu? Daripada nikah di luar negeri, ya. Kan ada itu. Ya. Orang Indonesia sama-sama orang Indonesia, agamanya berbeda, terus Kementerian Agama tidak mau mencatat. Nah, terus catatan sipil juga tidak mau mencatat karena belum ada peraturan. Harusnya dia dicatatkan di Singapura. Nah, menurut pandangan dari pihak pemerintah itu merugikan negara kita. Merugikan secara administrasi, merugikan negara kita. Ya bagaimana turunnya peraturan baru tetap bisa disahkan di negeri Indonesia. Pernah terjadi itu, melibatkan instansi lain, pengadilan agama, catatan sipil, itu supaya pernikahan itu benar-benar legal formal. Untuk riwayat pekerjaan Pak Kiai Haji Abdul Latif ini pernah bekerja di mana, Pak? Ya kalau saya bekerja itu ya dulu sebelumnya kan saya pernah menjadi dosen, ya toh. Dosen di Universitas Nahdlatul Ulama di Surakarta. Pernah menjadi dosen di Universitas Mahendra Data di Bali, Kabupaten Gianyar. Karena saya 15 tahun di sana, kemudian saya tetap pagi menekuni di bidang SK PNS di Kementerian Agama di Kecamatan Lawian, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Lah, setelah pagi sampai siang, dulu kan kerja hanya sampai jam 2. Lah sekarang kan sampai jam 3 atau jam 4 itu ya. Nah, itu dulu saya sorenya itu mengabdi jadi dosen juga. Sampai pensiun, sampai umur 60 lebih. Pensiun tahun berapa? Tahun 2011. Alhamdulillah masih dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.
Ada yang ditambahkan mengenai masalah pernikahan ini Pak Kiai Haji? Ya, ya hanya kita menghimbau supaya pernikahan itu benar-benar sah, legal, formal, ada bukti autentik, bisa dipertanggungjawabkan. Maka sebelum melaksanakan, maka kita cross check dulu semuanya, baik administrasi atau syarat-syarat yang lain menurut syariat Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, supaya pada akhirnya kita tetap sama-sama, wong tujuannya baik, pada akhirnya juga baik. Demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Latif, Sarjana Hukum, Master Pendidikan Islam. Untuk wawancara selanjutnya, jika para subscriber menghendaki, silahkan ditulis di kolom komentar. Kita akan lanjutkan di sesi yang selanjutnya, insya Allah. Mudah-mudahan wawancara kita yang sebentar ini bermanfaat, memberikan informasi yang positif, yang membangun. Bahwasanya yang perlu digarisbawahi adalah menikahlah seagama atau sesama agama Islam. Demikian nggih Pak ya nggih. Oke, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber.